Selamat datang di media pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT Perencana Ahli Pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi ketiga pada mata pelatihan teknik perencanaan dasar, yaitu materi tentang sistem perencanaan pembangunan. Adapun indikator hasil belajar setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menjelaskan sistem perencanaan pembangunan secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Konsep dasar perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, dan penyusunan rencana aksi untuk mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk: pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut aktor yang merencanakan pembangunan menurut Trianto pada tahun 2018, yaitu ada pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan non-governmental organization atau NGO. Pembangunan diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya seperti irigasi, perumahan umum, jalanan umum, penerangan jalan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Kedua, pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang secara kasat mata tidak terlihat namun memiliki dampak yang besar dan berjangka panjang. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Selanjutnya, menurut jangka waktunya, rencana terbagi menjadi tiga, yaitu ada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, kemudian rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, dan yang terakhir ada rencana pembangunan tahunan atau RKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan tentang RPJP, RPJM, dan RKP. Yang pertama ada RPJP. RPJP merupakan rencana pembangunan untuk periode 20 tahun. RPJP ini menetapkan visi misi dan arah pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan. RPJP ini terdiri dari RPJP nasional yang disusun oleh pemerintah pusat dan RPJP daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Kedua ada RPJM.
RPJM ini merupakan rencana pembangunan untuk periode 5 tahun. Kemudian disusun berdasarkan RPJP dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan pembangunan selama satu periode pemerintahan. RPJM juga terbagi menjadi RPJM nasional dan RPJM daerah, yang masing-masing disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir ada RKP. RKP merupakan rencana pembangunan tahunan. RKP disusun berdasarkan RPJM sebagai dasar penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RKP ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. Pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Adapun penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan. Pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Kedua, penyiapan rancangan rencana kerja. Ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Proses perencanaan pembangunan. Proses sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama ada politik, kedua teknokratik, ketiga partisipatif, keempat atas sampai bawah atau top to down, dan yang terakhir bawah sampai atas atau bottom to up. Adapun tahapan perencanaan pembangunan nasional ini meliputi yang pertama ada penyusunan rencana, kedua penetapan rencana, ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya ada regulasi perencanaan pembangunan. Regulasi perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Yang pertama, ada undang-undang yang mengatur perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai 2045. Selanjutnya, ada peraturan presiden yang mengatur perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2020 sampai 2024. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri yang mengatur perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029. Selanjutnya ada metodologi perencanaan nasional, regional, dan lokal. Metodologi perencanaan pembangunan lokal adalah proses penyusunan rencana dan strategi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spasial, pendekatan berbasis potensi lokal, pendekatan bottom to up, dan pendekatan partisipatif. Metodologi perencanaan pembangunan nasional, regional, dan lokal adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan di berbagai tingkatan. Yang pertama, ada metodologi perencanaan nasional. Perencanaan nasional berfokus pada kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas sampai bawah, dan bawah sampai atas. Dan yang kedua ada metode perencanaan regional. Perencanaan regional adalah alat pemikiran dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk merencanakan suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spasial, pendekatan sektoral, pendekatan ekonomi regional, pendekatan wilayah fungsional, pendekatan partisipatif, dan pendekatan lingkungan berkelanjutan. Sekian materi mengenai sistem perencanaan pembangunan. Selamat belajar!